Shalom, puji Tuhan, bersyukur sore hari ini sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau bisa datang ke tempat ibadah di tempat ini, sore hari ini juga saya katakan semua karena kemurahan Tuhan. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan besar untuk setiap kehidupan kita. Perkenanan Tuhan, campur tangan Tuhan. Kau hadir di tempat ini dan keadaan baik dan keadaan sehat. Meskipun mungkin ada yang sakit, percayalah campur tangan Tuhan atas kehidupanmu masih ada. Sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Sebab Tuhan itu baik adanya, dia tidak pernah berubah. Kasihnya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Sore hari ini ingin saya bawakan satu tema tentang campur tangan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena campur tangan Tuhan. Amin. 1 Samuel 14 ayat 4. Saya bacakan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama aja. 1 Samuel 14 ayat 6 dikatakan. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Sekali lagi. Dengan iman percayamu, kita baca ayat firman Tuhan ini, 1 Samuel 14 ayat 6. Sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ibadah raya 4 ini, ibadah raya mukjizat saya katakan. Kau hadir di tempat ini, biar kau mengalami pertolongan daripada Tuhan, mukjizat yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan. Sebab kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh akal pikiranmu. Tidak bisa dibatasi dengan kemampuan manusiamu. Sebab dia Tuhan dapat bekerja dengan caranya sendiri. Sebab dia Allah yang berkuasa yang dapat melakukan perkara-perkara ajaib atas kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil sebab kita percaya bahwa Tuhan Allah dapat melakukan perkara-perkara ajaib untuk setiap kita. Maka Tuhan tidak bisa kita batasi. Dia dapat melakukan perkara-perkara ajaib. Mukjizat Tuhan tidak bisa engkau ukur dengan logikamu, dengan pikiranmu. Supranatural itu Tuhan yang berkuasa. Dia dapat meneduhkan badai. Dia dapat memberkati orang, 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Secara matematika tidak mungkin. Tetapi Tuhan dapat melakukan itu semua. Sebab dia Tuhan yang berkuasa. Tuhan campur tangan juga atas kehidupanmu saat ini. Kau ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua campur tangan Tuhan. Meskipun kau mengalami masalah, badai, kehidupan, rintangan kehidupan ini. Campur tangan Tuhan masih ada atas kehidupanmu. Kita orang hidup pasti mengalami banyak rintangan-rintangan. Kalau banyak rantangan-rantangan itu namanya catering Bapak Ibu ya. Cateringnya Bu Sisil, sini Bu Ani banyak. Jemaat kita banyak catering di tempat ini. Ya. Catering. Kau mengalami banyak mungkin rintangan, percayalah campur tangan Tuhan. Itu selalu ada bagimu. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Seperti kita lihat dalam satu kisah. Di 1 Samuel 17 ayat 3 sampai 11 dikatakan di sini. Sini cerita tentang pertarungan. Pertempuran orang Filistin melawan orang Israel. Di 1 Samuel 17 ayat 3 dikatakan sini, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Di tengah-tengahnya di sebelah sana dan ada lembah di antara mereka. Ayat 4 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta itu sekitar kira-kira 3,2 meter. Bapak Ibu tinggi sekali. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah itu 5.000 sikal, itu sekitar 57 kilo. Ya saya googling, saya cari itu sekitar 57 kilo. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. 7 dikatakan gagang tombaknya seperti pesak tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya sekitar 7 kilo.
dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang yang kami, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel itu mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka. Bangsa Israel ditantang oleh bangsa dari Filistin. Seorang tentara besar, Goliat, sekitar 6 hasta, jengkal tingginya 3,2 meter. Dia menantang barisan Israel pada waktu itu. Makanya di ayat 16, saya lompat ayat 16 dikatakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Orang Filistin itu meneror bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Mungkin saat ini juga ada yang diteror, mungkin hadap masalah, pergumulanmu, hutangmu, bayar kontrakan. Kemarin ada yang nanya, "Pak Afat, tolong doakan saya. Kontrakan rumah saya habis, tolong doakan saya. Pak Afat sakit, tolong doakan." Mungkin ada yang menerormu atau pinjol yang menerormu sekarang. Dulu sering sekali nomor HP gereja yang biasa saya pegang ditelepon terus sama pinjol. Mohon maaf saya katakan, saya tidak tahu. Nomor HP gereja yang terbuka untuk umum, semua orang bisa menelepon, menghubungi. Ya, karena pinjol setiap kali ditelepon, diteror. Mungkin ada yang menerormu juga saat ini. Hutang yang belum lunas, pekerjaan, ekonomi, keuangan, atau sakit, penyakit yang meneror engkau saat ini. Sehingga timbul apa? Stres, takut, cemas. Seperti Saul diteror oleh bangsa Filistin, oleh Goliat yang menantang dia. Tampilkan barisanmu, orang seorang lawan seorang, maju kepada saya. Goliat menantang. Tidak ada yang berani pada waktu itu. Ketika bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan terusik, Tuhan mengirimkan seorang anak muda, namanya siapa? Daud. Daud seorang apa? Gembala domba, pemain kecapi. Tetapi ketika Tuhan memakai Saul mengurapi Daud, kuasa Tuhan yang bekerja di atas segalanya. Kita akan lihat perbedaan antara Saul dan Daud di sini. Perbedaan antara Daud dan Goliat. Daud adalah seorang gembala domba, pengembala domba, pemain kecapi, mengalahkan binatang buas. Dia dalam bertarung tidak menggunakan perlengkapan perangnya, persenjataannya hanya umban dan batu. Tetapi yang terpenting, dia membawa Tuhan yang menyertai Daud. Goliat tingginya 6 hasta, prajurit tangguh, bertarung, perlengkapan perangnya lengkap, baju jirah, ketopong, tombak, perisai. Tapi dia apa? Mengandalkan dengan kekuatannya, manusianya, pengalaman berperangnya. Daud mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Makanya sangat penting sekali lagi, engkau harus mengandalkan Tuhan. Di setiap rintangan, badai kehidupanmu, kau tidak mampu berjalan sendiri. Kau perlu Tuhan yang menolong setiap kita. Campur tangan Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Makanya Daud ketika dia mendengar Filistin, orang Filistin Goliat itu menantang, dikatakan apa? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai menghina barisan Allah yang hidup? Baik singa pun beruang, aku hajar dia sampai mati. Itu pertarungan Daud
seorang gembala. Dia menjaga kawanan dombanya. Dia melindungi kawanan dombanya. Tetapi ketika di medan pertempuran dia datang, dia melihat Goliat tinggi yang besar itu, dia tidak takut. Sebab apa? Ada Tuhan yang menyertai Daud. Ada Tuhan yang berpihak kepada Daud. Sore hari ini juga, apakah engkau, iman percayamu, kau melibatkan Tuhan di setiap permasalahan pergumulanmu? Atau engkau mengandalkan harta, kekayaanmu, orang-orang hebat yang ada di depanmu? Sampai kau melupakan Tuhan. Tetapi ketika engkau jatuh nanti, baru kau datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Dia. Sebab Dia berkuasa, Dia dapat dan mampu dan sanggup menolong setiap kita. Ketika Daud diperhadapkan dengan Goliat yang besar yang tinggi itu, yang pertama ingin saya bagikan di sini, kita harus menguatkan kepercayaan setiap kita. Menguatkan kepercayaan. Seperti Daud menguatkan kepercayaannya. Ketika dalam masalah, tantangan dihadapi Goliat begitu besar, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lewat apa yang ingin saya bagikan sore hari ini, itu ada perisai iman untuk setiap kita. Makanya Bapak Gembala sering katakan, iman apa? Yesus pasti bisa menolong setiap kita. Simpel kan? Tapi mudah enggak untuk kita? Mudah, pasti bisa ketika engkau saya katakan. Mungkin ada keraguan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Itu yang melemahkan imanmu. Itu yang membuat kau takut. Makanya imanmu tidak bisa bertumbuh jadinya. Dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, imanmu tidak bisa bertumbuh. Kau maka akan melihat masalah yang besar, hutangmu yang besar. Tapi lupa engkau Allah Jehovah Jireh. Allah yang dapat menyelesaikan setiap keuanganmu. Percayalah. Makanya sore hari ini bangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu. Pakai perisai iman dalamnya. Iblis ingin menaburkan apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan untuk setiap anak-anaknya. Itu pekerjaan iblis. Iblis sangat suka. Senang. Kenapa? Dia anak tidak apa? Sehingga anak itu tidak mau ibadah kembali, malas berdoa, malas baca Alkitab, itu kesukaan iblis. Tapi Tuhan mau sore hari ini kebangkitkan imanmu. Bangkitkan imanmu, percaya Tuhan pasti menolong untuk setiap kita. Percaya Yesus mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu apa? Menguatkan kepercayaan kita lewat apa? Pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah. Seberapa sering kau baca firman Tuhan? Seberapa sering firman Tuhan itu keluar dari pikiranmu, dari ucapanmu? Ketika kita mengalami masalah, apakah kita menggerutu lebih banyak atau bersyukur? Apakah kita mundur daripada jauh daripada Tuhan? Apakah firman Tuhan itu berakar, kokoh, teguh dalam imanmu? Saya punya mama, tapi sebelum beliau dipanggil Tuhan, sebelumnya beliau bukan percaya Yesus, tapi puji Tuhan beliau bisa percaya Yesus. Papa mama saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mama saya ini sekolah SD enggak lulus, Bapak Ibu. Baca Alkitab bahasa Indonesia dia enggak bisa. Bahasa Mandarin dia enggak begitu pandai. Tetapi ketika dia baca firman Tuhan, mungkin dia waktu dia pendetanya khotbah, itu dia bisa mengerti begitu dengan baca firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu karena Alkitabnya itu bahasa Mandarin di rumah. Jadi belajar, saya juga bisa belajar gitu kan sama mama juga. Belajar bicara bahasa Mandarin. Nah, mama bisanya ya baca firman Tuhan. Dengan firman Tuhan papa bisa diselamatkan, mama juga bisa terima Tuhan Yesus. Semua karena kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan. Karena pedang roh yaitu firman Allah dalam apa? Segala doa juga. Apa sering kali kau berdoa? Apa doa untuk makan aja? Saat terjepit ketika engkau berdoa? Atau saat kau membutuhkan cuma engkau berdoa?
Ketika engkau diberkati, lupa sama Tuhan. Ketika engkau ditolong Tuhan, lupa kau berdoa. Doa merupakan nafas hidup setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Maka kita perlu doa untuk setiap kita. Doa, 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 doa. Hal supranatural, sering saya katakan sekali lagi. Doa itu seperti payung yang menudungi kita, yang melingkupi kita. Seperti payung, tidak kena hujan, tidak kena panas, tidak mungkin kotoran burung jatuh di kepala, tidak terkena karena ada payung di atasnya. Ya seperti payung, doa juga seperti payung menudungi setiap kita. Kita perlu doa sama Tuhan Yesus. Ada seorang anak kecil namanya si Acong, dia diajari di sekolah minggu, guru sekolah minggu, ayo kita semua mau makan, kita berdoa. Gurunya, ayo anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika Acong pulang dari sekolah minggu, di dalam satu jalan yang sempit ada gang yang kecil, Acong dikejar-kejar oleh anjing. Ketika Acong dikejar-kejar anjing, Acong lari, terus lari, mepet, dia tidak bisa kemana-mana lagi. Dia hanya bisa berdoa sambil berlutut, Tuhan berkati makanan ini. Hanya itu yang bisa dilakukan seorang anak kecil. Tapi anjing itu lari, itulah kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab nama dia nama yang berkuasa, saya katakan. Nama dia nama yang sanggup mengalahkan segala musuh untuk setiap kita. Doa, kau lihat kemujizat, kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupanmu. Dan yang kedua, kita datang kepada Tuhan, fokuskan percaya kita kepada Tuhan, bukan kata orang. Mungkin banyak orang yang ingin menjatuhkanmu, mungkin banyak orang yang ingin menjegalmu, fokuslah sama Tuhan. Ketika Daud juga menghadapi Goliat, dia sendiri direndahkan, diremehkan oleh kakak-kakaknya, dicemooh juga. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan ini. Diremehkan oleh Eliab, kakak tertuanya sendiri. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di 1 Samuel 17 ayat 28 dikatakan, Eliab, abang Daud yang sulung mendengar Daud berbicara dengan prajurit-prajurit. Dia menjadi marah kepada Daud dan berkata, mengapa kau datang kemari? Siapa telah kau suruh mengurus domba-dombamu yang beberapa ekor itu di padang gurun? Aku tahu kau berlagak berani, kau datang kemari hanya untuk melihat pertempuran, bukan? Saudaranya Daud, Eliab bahkan kakaknya, merendahkannya dia. Mungkin ada kakakmu, saudaramu juga merendahkan engkau. Kamu gak bisa, kamu bodoh, kamu tidak pandai. Tidak seperti saya, Koko, abang hebat. Ada? Jangan kecil hati, kau istimewa di hadapan Tuhan. Doakan kakakmu, doakan mereka. Saul, rajanya Daud juga meremehkan Daud. 1 Samuel 17 ayat 33 dikatakan, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Goliat musuhnya sendiri juga menghina dan mengutuki Daud. 1 Samuel 17 ayat 42 dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Rajanya meremehkan Daud, musuhnya menghina dan mengutuki Daud. Daud diremehkan, direndahkan. Mungkin juga ada yang merendahkanmu, saingan bisnismu, rekan pekerjaanmu. Kamu gak bisa, modalmu kecil, kamu gak ada apa-apanya dengan saya. Mungkin ada yang merendahkanmu. Ketika saya dulu kuliah di STT Yestoya, sambil kuliah itu saya jualan. Kalau di bulan puasa itu ada parselan, satu parsel isi kue kering itu 6 biji. Sering saya tawarkan ke toko-toko, pasar besar, Singosari, saya
tawarin setiap pasar-pasar tersebut, saya masuk setiap toko-toko, saya tinggalkan kartu nama tersebut. Tawarin sambil di toko, gak enak, gak mau. Ya, kalau dikasih pasti mau, kalau beli pasti gak mau. Iya, orang Indonesia begitu, promo, wah pasti mau rebutan. Kalau dikasih, mau cepat, bayar, belum dulu, tunggu dulu, ya kan, Indonesia. Ya, mungkin ada yang meremehkanmu saat ini. Kalau dulu saya tawarin itu, saya terus berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tapi puji Tuhan, ketika saya berdoa datang pagi hari, terus siangnya itu saya lihat waktu itu cuma BBM ya, BBM saya lihat masuk, oh puji Tuhan ada orderan masuk. Saya kirim waktu itu sekitar 500 kotak parcel saya bisa jual waktu itu. Puji Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan. Ketika kau datang kepada Tuhan, percayalah campur tangan Tuhan itu ada atas kehidupanmu. Kau tidak bisa sendirian. Bisnis apa yang kau bangun, libatkan Tuhan di setiap aspek kehidupanmu. Kau butuh Tuhan, campur tangan di atas segalanya. Mungkin ada yang ingin menjatuhkanmu. Pekerjaan bisnismu apa yang kau kerjakan, pasti saingan ingin menjatuhkan. Tapi campur tangan Tuhan yang memproteksi, melindungi, menyertai, bahkan memberkati setiap kita. Fokuslah apa kata Tuhan, bukan kata orang. Saya ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ini saya mau main 17 Agustusan, lomba kelereng Bapak Ibu ya. Seperti ini, saya ingin berjalan, kelereng ini saya taruh di atas sendok. Finish, selesai, sudah selesai ibadahnya. Ya, apa yang di depan saya? Kelereng. Fokus saya apa? Kelereng. Itu fokus saya. Agar saya sampai pada tujuan, sampai garis finishnya, kembali lagi finishnya, fokus saya apa? Kelereng. Saya enggak fokus kanan kiri, nanti saya toleh kanan kiri, jatuh kelereng saya. Begitu juga kehidupanmu. Apa yang kau punya, talenta, pekerjaan, apa yang Tuhan percayakan, fokuslah, kerjakan. Percaya ketika kau mengangkat tanganmu, Tuhan turun tangan yang menolong setiap kita. Apa yang menjadi bagianmu, kerjakan itu semua. Libatkan Tuhan untuk menolong untuk setiap kita. 1 Samuel 17 ayat 40-47 dikatakan di sini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembalanya yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika orang Filistin itu menunjuk pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia apa? Masih muda, kemerah-merahan, elok parasnya dikatakan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Kasar sekali ya. Tetapi inilah yang tertulis dalam firman Tuhan. Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya segenap jemaat ini tahu juga. Karena Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang,
Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami dengan lembing. Kuasa Tuhan yang bekerja. Kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika Daud melibatkan Tuhan dalam pertempurannya, dia membawa nama Tuhan. Tuhan yang menyertai Daud, yang mengalahkan Goliat. Maka di ayat 46 dikatakan juga, inilah kata-kata iman yang daripada Daud. Dikatakan apa? Hari ini juga Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Hari ini juga engkau kata-kata iman. Setiap permasalahanmu, pergumulanmu. Hari ini juga Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepadaku. Hari ini juga Tuhan yang akan menyelesaikan bagiku. Hari ini juga apa yang kau hadapi masalahmu, Tuhan yang akan menyelesaikan setiap kita. Hari ini juga pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Amin. Sebab kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab ada Yesus yang terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan yang menyelesaikan setiap masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi. Yang Tuhan mau biar engkau tetap taat, setia terus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berseru berbicara apa? Berdoalah kau kepada Tuhan. Maka dia Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang mampu, Allah yang sanggup, Yesus Kristus namanya. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Mungkin yang tidak kita timbul dalam hati kita, timbul apa yang kita pikirkan, timbul dalam setiap apa yang tidak pernah kita lihat. Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mau dan setiap pertempuran permasalahan engkau hadapi, libatkan Tuhan. Biar Tuhan campur tangan apa yang terjadi dalam kehidupanmu, biar Tuhan yang menolong setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Saya undang untuk pemusik, WL bisa naik ke atas. Campur tangan Tuhan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita hiduplah dengan iman dan percayamu di dalam Tuhan. Tetap setia kau beribadah, doa, baca firman Tuhan, dengan firman Tuhan, maka kau jiwamu akan dipuaskan. Kita butuh makanan jasmani untuk tubuh kita sehat, untuk tubuh kita kuat. Kita perlu, tapi jangan lupa kita juga perlu makanan rohani. Itu firman Tuhan untuk jiwa kita dipuaskan, disegarkan, dikuatkan kembali, yaitu dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Kita sama-sama angkat satu pujian ini. Tuhan yang besar, ku hidup karena percaya Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya undang kita semua jemaat sama-sama bisa bangkit berdiri. Kau datanglah fokus kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Pengharapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik kau yang di online juga, biar Tuhan yang menjamah engkau. Tuhan yang menyembuhkanmu, Tuhan yang menyelesaikan setiap masalah apa yang kau hadapi. Percaya, percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang di onset kau bisa duduk kembali. Bapak Ibu yang di onset kau bisa duduk. Saya ingin berikan satu kesaksian lewat video ini. Multimedia kau bisa tampilkan video ini. Mungkin lewat kesaksian ini menjadi kekuatan untuk setiap kita. Kuasa Tuhan itu dapat bekerja, campur tangan. Kami hanya sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi di atas semuanya. Terima kasih. Bisa multimedia, Bapak Ibu bisa duduk. Bisa tolong tampilkan untuk video kesaksiannya. Kira labata karalana, di mana kami melayani seorang ibu ini karena ditinggal oleh suaminya, banyak pikiran, stres sehingga dia jalan keluar, tabrak oleh motor, kakinya itu sampai bengkok, bisa berjalan dengan normal, tapi Tuhan menyembuhkan dia bisa berjalan kembali. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita sebelum kesini, apa yang Ibu rasakan sebelum didoakan? Itu kan bengkong, Iya. ininya kan nggak bisa, maksudnya jalannya nggak bisa ini. Napak ke bawah kakinya, Masih napak begini. ke bawah seperti apa? Diangkat tumitnya aja gitu ya. Iya begini, ini. Ini dilurusnya enggak bisa. Sekarang bisa ya. Sekarang bisa, tuh langsung bisa berdiri Nah, dalam sekarang nama ya, Yesus. udah berdiri. Ini, Dalam nama Yesus. ini tadinya kan besar begini, Tadi begitu kan, napak kakinya nggak bisa ke bawah. nggak bisa tadi. Nah sekarang coba Ibu jalan sekarang lagi, langkah dengan iman dalam nama Yesus. Ini sudah lapak ini, Ya, Jadi puji buat Tuhan. jalan, pinggulnya sakit enggak? enggak. Enggak, Puji Tuhan. puji Tuhan. Ya. Tadinya sakit ya Bu ya, pas pinggulnya itu ya. Terus di pahanya juga sakit tadi. Ini. Sekarang enggak. Nggak sakit. Puji Ya, Tuhan. sekarang jalan. Haleluya. Ayo Ibu jalan. Jalan lagi Ibu. Kakinya diluruskan, telapak kakinya diluruskan. Ya, dalam nama Yesus. 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 Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ya, puji Tuhan, sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ibu Hana, Allah tidak bisa berjalan dengan baik, dia menggunakan tongkat, tapi pertolongan Tuhan
campur tangan Tuhan. Tuhan yang menyembuhkannya. Kita melihat pembangunan gereja kita di Telaga Bodas Tidar juga sekarang bisa masuk ke lantai 8. Semua karena pertolongan Tuhan. Campur tangan Tuhan juga. Tuhan yang menolong, kita percaya kita sudah memulainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga yang menyelesaikan pembangunan gereja kita di Telaga Bodas. Amin. Bapak Ibu,